sudah sekian sebuah masalah, namun apapun masalahnya menunya butuh seru gitu ya. Selalu yang selanjutnya semuanya solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Oke kan kawan, gini, jadi berdasarkan FR yang beredar bahwa ternyata soal-soal yang muncul di pedagogik itu soalnya panjang-panjang kayak gini gitu ya. Ini lumayan menyita waktu gitu kan, karena sebagaimana kita ketahui bahwa soal itu nanti ada kurang lebih 100 soal yang harus diselesaikan selama kurang lebih selama dalam waktu 90 menit gitu. Berarti intinya satu soal kurang dari 1 menit gitu ya. Bahkan untuk pelajaran tertentu seperti matematika dan hitungannya itu ada 80 soal kan kawan, dan ini harus selesaikan 90 menit. Dimana kalau untuk matematika itu terdiri dari 50% pedagogiknya dan 50% itu adalah profesionalnya. Namun untuk pembelajaran yang lain seperti hasil yang diterima oleh Makil, informasi yang beredar gitu ya, bahwa 50% hampir 100% itu soal yang keluar adalah pedagogiknya gitu kawan kan ya. Nah, tentu kalau kita menyelesaikan soal ini dengan dibaca dari atas satu persatu ini sangat menyita waktu kawan-kawan, dan ini menyita hampir 1 menit lebih gitu kawan-kawan ya. Contoh kayak gini misalkan ya, kalau kita baca cara pengerjaan manualnya kayak gini nih, camalnya kita kerjakan dengan camal dulu, camal cara manual gitu, atau cabi cara bingung gitu ya. Nomor 1 nih, suatu penilaian butir soal tes tertulis setelah soal tersebut diujikan kepada peserta didik mencakup pengukuran kesulitan butir soal dan diskriminasi soal yang termasuk validitas soal dan variabilitasnya, yang selanjutnya disebut analisis butir soal. Oh ternyata jadi soal ini adalah soal pemanis gitu ya, definisi dari analisis butir soal gitu kan ternyata ya. Jadi bahwa analisis butir soal itu merupakan suatu penalahan butir soal tes tertulis setelah soal tersebut diujikan kepada peserta didik gitu. Kalau sudah kita ujikan, maka kita bisa melakukan analisis butir soal. Dari mana? Dari hasil belajar dari mereka gitu kan, tuntasan belajar mereka, kemudian kita analisis kehasilnya gitu. Kalau setelah isiannya nomor mana saja yang jarang dijawab, susah dijawab oleh peserta didik, nah mari itu hasil dari analisis butir soal berarti gitu kan ya. Berikut merupakan penelaan butir soal bentuk uraian. Nah, nomor 1 disediakan pernyataan seperti ini. Soal sesuai dengan indikator. 2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi. 3. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas. 4. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai. 5. Rumusan kalimat soal komunikatif. Pertanyaannya adalah yang merupakan indikator penelaan butir soal dari aspek materi adalah bla bla bla. Ternyata kawan-kawan ya, pertanyaan yang sesungguhnya itu yang ini. Gitu kan ya. Berarti kita harus tahu ini semua gitu ya. Jadi cara bentuk penalahan butir soal itu seperti apa sih gitu. 1. Soal sesuai dengan indikator. Iya dong, karena ketika kita membuat soal ya harus sesuai dengan indikator, harus nyambung. Kalau kita membuat soal nggak nyambung dengan indikator, berarti dia akan sembuh makan sukro, nggak nyambung bro gitu ya. Oke, dia akan sembuh makan comro gitu ya, nggak nyambung bro. Yang kedua, materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi. Iya, jadi soalnya yang ditanyakannya yang berikan sesuai dengan KD-nya. Kalau kita sedang menguji KD 3.1, maka pertanyaannya ya harus sesuai dengan KD ini, kompetensi 3.1 gitu. Jangan ditanyakan 3.2, itu sama. Jangan semua makan pete, gak nyambung break gitu. Berarti isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas. Iya. Jangan pertanyaan kelas 10 diberikan ke kelas 11, jangan pertanyaan kelas 11 diberikan ke kelas 10 gitu ya. Kasihan itu. Apalagi kalau kayak gitu ya, pertanyaan kelas 12 dikasih ke kelas 10. Wah, itu sangat jelas tidak nyambung juga kawan-kawan ya. Nah, itu juga betul ya, harus sesuai dengan jenjang sekolah dan tingkat kelas jenis sekolah ya. Jangan pertanyaan SMP kita berikan kepada SMA gitu, atau pertanyaan SMA kita berikan kepada SMP, kasihan ya gitu ya. Yang keempat, batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai ya, betul. Yang kelima, rumusan kalimat soal komunikatif. Ya berarti ini gitu kan ya. Kalau ini dari kalimat ini kan gini. Penelaan butir soal itu bisa dilihat dari beberapa aspek ya. Penelahan butir soal itu, 1. Penelahan butir soal, maka singkat jadi BS ya. Itu dari aspek materi, kemudian konstruksi ya, konstruksi kalau nggak salah itu. Nah, dan terakhir itu dari aspek bahasa kalau nggak salah ya. Jadi ketika kita menganalisis butir soal, maka ini yang harus kita telah materinya bagaimana, konstruksinya bagaimana, bahasanya seperti apa, apakah dia komunikatif atau tidak. Nah, yang 5 ini masuknya ke bahasa, ini bahasa, dari segi bahasa, penjelasan butir soal dari segi bahasa. Nah, berarti kalau begitu jawabannya yang ada 5 itu yang salah, caret berarti yang 4 gitu kawan ya. Nah, bagaimana cara cepat kita nih? Maki sekarang ganti dengan cara cepat mengerjakannya. Cara cepat. Nah, cara cepat.
cepat kita mengerjakannya. Oke kan kawan, untuk kita mengerjakan soal seperti ini, soalnya bentuk panjang kayak gini, nah ini maka kemungkinan besar ini ada trik khusus untuk kita mengerjakannya, karena tidak mungkin si pembuat soal memberikan pertanyaan sepanjang ini di serumit ini kalau kita tidak diberikan cara cepatnya. Biasanya nih si pembuat soal itu jenius, orang-orang jenius kawan-kawan ya. Jadi beliau memberikan soal untuk kita kerjakan tapi dengan cara tertentu gitu, cara-cara khusus, cara-cara unik gitu. Nah, cara cepatnya gimana? Jadi langkah pertama kawan-kawan langsung baca ke sini. Jadi soal nomor 1 nggak usah dibaca ini. Yang merupakan indikator penilaian butir soal dari aspek materi adalah, oh ternyata yang ditanyakan adalah indikator penilaian butir soal dari aspek materi. Ini nggak usah kan, ini nggak nyambung kawan, bukan nggak nyambung ya, ini pemanis kawan-kawan ya. Ini pelengkap gitu. Kalau dalam ban motor itu sebagai penti kan gitu ya. Dipakai nggak apa-apa, nggak dipakai apa-apa gitu ya. Karena ditilang gitu kalau ketahuan ya. Gitu kan maksudnya ya. Jadi pelengkap aja, pemanis gitulah. Nah, maka cara cepatnya setelah kita baca ke sini langsung nih, kalau kita nggak tahu dengan isi jawaban ini nih, kita cek di mana saja, atau bukan nggak tahu ya. Kalau kita ingin cepat gitu, jawaban mana yang paling tepat, kita cek dulu di sini mana yang sering digunakan, berarti itu benar. Kayak ini nih 1, 2, 3 itu kan semua digunakan. Oh berarti ini benar. Nah ini benar. Nah, coba cek yang ini 2, 3, 4, 5. Nah, 2, 3, 4, 5 dari 2. Ternyata nggak pakai 1, 2. Coba cek nomor 1 soal sesuai dengan indikator. Oh ternyata harusnya masuk kan, tapi di sini dari 2 materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 2, 3, 4 ini juga masuk, 2 masuk, 3, 4 masuk ya. Yang nggak ada, yang jarang itu 5 dan 4. Kita cek nomor 5 dan 4. 4 batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai. Berarti sudah benar, 4 benar, berarti 4 benar. Coba cek yang nomor 5, rumusan kalimat soal komunikatif. Oh ternyata ini kan dari segi bahasa, bukan materi. Berarti ini yang bukan. Yang ditanyakan kan yang merupakan indikatornya. Karena ada 5 itu bukan, berarti yang ada 5-nya itu jelas yang salah. Berarti ini ada 5-nya wrong, ini nggak ada 5-nya, ini betul, ini wrong, wrong. Berarti yang betul mana? Iya betul, yang ini kan. Selesai deh, begitu kan kan? Ya, jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Yang C, gitu kan kan? Understand? Ini jadi mantap gitu ya, oke. Kalau mantap, next berikutnya. Nah, itu dia, ini contoh format penilaian butir soalnya kan dari aspek materi itu kan bener ya. Dari aspek konstruksi bener, di aspek bahasa. Silahkan kawan-kawan searching lagi video Maki tentang analisis butir soal judulnya ya. Kalau yang kawan berus nggak di sini, oke. Lanjutkan yang sudah dibahas ke nomor 2 nih. Lagi-lagi soalnya bentuk seperti ini. Berarti tadi gimana cara cepatnya? Langsung baca ke sini ya, nggak usah dibaca ininya. Pernyataan yang merupakan bentuk pelaksanaan pembelajaran media adalah bla bla bla. Lagi-lagi soalnya seperti itu. Berarti kita disuruh mencari pernyataan yang mana. Nah, cek lagi kalau kita nggak tahu, cek lagi di sini. 1, 2, 3 banyak digunakan, 1, 2, 3 benar, 1, 2, 3 benar, berarti 1, 2, 4 ini. 4, 5. 4 dan 5 yang jarang. Coba kita cek nomor 4. Nomor 4 mana? Pemberian pembelajaran secara khusus, misalnya bimbingan seseorang jika jumlah peserta didik yang mengikuti media maksimal 2%. Benar ternyata. Berarti 4 harus ada. Yang 5 coba, pemberian pelajaran berbasis tema dan pemadatan kurikulum. Nah, yang ini yang enggak kan ya. Pemberian pembelajaran berbasis tema dan pemadatan kurikulum itu masuknya ke program pengayaan. Untuk kawan-kawan silakan cek lagi di video Maki sebelumnya tentang pengayaan dan remedia. Cek ada itu di sana ya. Berarti yang ada 5 itu yang salah, yang wrong gitu. Ini ada 5 wrong, ini ada 5 wrong, ini ada 5 wrong, ini ada 5 wrong. Jadi wrong gitu. Yang belumnya, iya betul yang 4 ternyata ya 1, 2, 3, 4. Coba kita cek benar enggak? Sebetulnya ini langsung aja jawab gitu ya, tapi kalau kita ingin misalkan penasaran, coba cek ya. Nomor 1 benar katanya ya. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda jika jumlah peserta didik yang mengikuti media lebih dari 100%. Iya kan? Oke kan, jadi remedia itu perlu kita ketahui sekedar mengingatkan lagi melalui Maki gitu ya. Sebetulnya ini sudah Maki bahas di video sebelumnya. Jadi pembelajaran media itu kalau peserta didik yang tesnya di bawah KKM ada lebih dari 50%, maka wajib diajarkan pembelajaran remedia dengan cara pemberian pembelajaran ulang. Contoh misalkan ada 30 peserta didik yang tuntas, ternyata nih yang tuntas ini misalkan 14 orang. Yang tidak tuntas, tidak tuntas itu ada 16 orang, berarti kan ini kan lebih dari 50%. Maka kalau lebih dari 50% ini gunakan pembelajaran ulang. Gitu kan kawan ya. Yang kedua, pemanfaatan tutor sebaya, benar, boleh ini pakai ini. Yang ketiga, pemberian tugas-tugas kelompok jika jumlah peserta didik yang mengikuti remedial lebih dari 20% tetapi kurang dari 50%.
Benar ini. Jadi kalau kurang lebih dari 20% tapi kurang 50%, lebih dari 20% dari 30 berapa? Iya betul, 6 kan ya. 6 sampai kurang dari 50%. 50% 14 15 kan tadi, berarti 10 misalkan ya. Maka ini gunakan pemberian tugas kelompok ini, proses pemberian remedianya dengan cara tugas kelompok. Nah, pokoknya silakan kawan-kawan searching lagi video Maki tentang pengayaan dan remedia di video Maki sebelumnya gitu ya, sudah Maki bahas tuntas gitu. Oke. Berikutnya yang nomor 4, bimbingan mana nih? Oke, ini dia ya. Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perseorangan jika jumlah peserta didik yang mengikuti remedia maksimal 20%. Oh, kalau dari 30 orang itu yang mengikuti remedia itu 6 orang saja, nggak lebih dari itu, atau 5 orang atau 4 orang, maka remedianya ini kita kasih bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perseorangan gitu kan ya. Jadi bimbingan secara khusus ya. Nah, ternyata yang bukan itu yang mana? Iya betul, yang 5. Berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat itu yang yang ada 5 itu yang wrong gitu ya. Yang tepat ada yang B. Begitu kan kawan? Understand? Ya minat, ini mantap. Kalau mantap, next soal number 3. Ya oke. Sama lagi kawan kan ya. Jadi cara cepatnya gimana? Iya langsung baca ke sini gitu kan ya. Ini nggak usah dibaca. Coba cek. Pernyataan yang merupakan bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan ditunjukkan dengan nomor mana nih pengayaan. Nah ini kalau kita nggak tahu ini jawabannya gimana, yang mana ini, oke langsung aja ke sini 1 2 3, atau supaya cepat lah gitu cara menjadinya ya 1 2 3 benar, 1 2 3 benar, 1 2 3 ada. Nah ternyata 1 2 3 yang satu ini ada, berarti 1 itu benar kan, yang nggak ada 1 itu kemungkinan ini ya. Yang membedakan lagi-lagi 4 dan 5 nih, coba cek ya 4 dan 5. Pembelajaran berbasis tema, pembelajaran berbasis tema bener ya, pengayaan itu ya. Pemadatan kurikulum bener, ini bener, ini bener. Oh ternyata bener, yang 5 yang wrong gitu ya. Berarti kalau begitu yang bukan, yang ada 5-nya itu yang wrong. Ini wrong, ini wrong, ini. Jadi kalau begitu gaun itu yang B begitu kan Ansen. Ya minap. Jadi sudah mantap gitu ya. Oke kan kawan, perlu kita ketahui tambahan lagi dari Maki mengingatkan kembali sebetulnya tentang pelaksanaan pembelajaran media sudah Maki bahas gitu ya. Jadi bahwa pelaksanaan pembelajaran pengayaan itu boleh kita lakukan dengan cara 1, belajar kelompok, 2, belajar mandiri. Jadi kita kasih tugas kepada peserta didik tersebut yang sudah melampaui KKM gitu, dan dia memiliki kelebihan khusus gitu ya, superior gitu ya. Kemudian pemadatan kurikulum, pembelajaran berbasis tema, kecuali kalau pembelajaran ulang ini untuk mereka yang di bawah KKM, kriteria ketuntasan minimal gitu ya. Oke, next.